Nah, penurunan elastis dari lapisan 2 itu adalah sama dengan penurunan elastis dari lapisan 2A dikurangi penurunan elastis dari lapisan 2B. Jadi penurunan elastis dari lapisan 2A itu adalah 3,808 cm, sedangkan penurunan elastis dari lapisan 2B itu adalah 0,83. Oke ya, tadi kita sudah sampai di penurunan elastis pada lapisan 2. Selanjutnya kita hitung lapisan tanah 3. Nah, lapisan tanah 3 itu ada pada level minus 9,5 sampai dengan 12,5. Nah, sama karena rumus tadi itu hanya bisa dipakai untuk penurunan tanah di satu lapisan. Kalau letak fondasinya itu jauh di atas lapisan yang ditinjau, maka kita harus merekayasa seolah-olah lapisan tanah 3 yang ada di kedalaman 9,5 sampai 12,5 ini itu berkembang ke atas sampai dengan kedalaman di bawah fondasi sampai dengan -1. Ini kita sebut sebagai lapisan 3A dengan ketebalan 12,5 dikurangi 1 sama dengan 11,5 meter. Dikurangi lapisan tanah 3B dari kedalaman -1 sampai dengan 9,5. Penurunan lapisan tanah 3 itu sama dengan penurunan lapisan 3A yang setebal 11,5 meter dikurangi penurunan lapisan tanah 3B yang setebal 8,5 meter. Gitu. Nah, proses perhitungannya sama seperti tadi, seperti ketika kita menghitung lapisan tanah 2. Kita mulai dari menghitung penurunan untuk lapisan tanah 3A. Jadi yang ini dari kedalaman 1 sampai dengan 12,5 setebal 11,5 meter. Sehingga nilai H per B-nya adalah 11,5 dibagi lebar dari fondasinya 2. 11,5 dibagi 2 ketemu 5,75. L per B-nya tetap 2 dibagi 2 karena bentuk fondasinya tidak berubah. Ketemunya adalah 1. Nilai H per B dan L per B kita pakai untuk mencari F1 dan F2 untuk lapisan 3A. Dari nilai H per B tadi, H per B-nya sudah kita hitung, itu nilainya adalah 5,75, ini 4, 5, 6, 5,75 di sini. Untuk nilai L per B1 itu grafiknya yang ini untuk F1. Nilai L per B1 itu yang paling kiri, putus-putus untuk mencari F2-nya. Kita tarik dari H per B 5,75 horizontal, kita tarik ke atas ketemu F1-nya adalah 0,45. Untuk F2-nya sama dari H per B 5,75 memotong grafik L per B1 untuk F2 kita tarik ke atas F2-nya ketemu 0,025. F1 dan F2 ini kita pakai untuk mencari S. F1-nya kita masukkan, F2-nya kita masukkan. Kemudian nilai mu-nya kita pakai nilai mu untuk lapisan 3, yaitu sebesar 0,35.
Kita masukkan nilai U-nya 0,35. Ini juga harusnya 1 dikurangi 0,35. Ketemu nilai IS-nya adalah 0,466. Ini untuk lapisan tanah 3A. Nilai IF-nya, faktor kedalamannya masih sama karena kedalaman fondasi masih tetap di kedalaman 1,0. Nah, ini kita masukkan tadi nilai IS-nya 0,466, nilai IF-nya 0,85. Ini hasil dari langkah 1. Nilai ES-nya untuk lapisan tanah 3 adalah 1.500 ton per meter persegi. Mu-nya adalah 0,35. Alfanya 4, BAC-nya 1, QN-nya tetap 25 ton per meter persegi. Angka-angka ini kita masukkan dalam rumus. Ketemu SI untuk lapisan 3A adalah 0,02318 meter. Kalau diubah dalam sentimeter, ketemunya menjadi 2,318 cm. Nah, ini adalah penurunan dari lapisan 3A. Nah, untuk mencari penurunan elastis pada lapisan 3, kita harus menghitung penurunan elastis untuk lapisan 3B. Nah, lapisan 3B ini itu sama dengan lapisan 2A tadi. Ketebalannya kan sama dengan lapisan 2A. Jadi sama-sama dari -1 sampai dengan 9,5. Ketebalannya 8,5 meter. Oleh karena itu, nilai IS-nya itu nanti akan sama dengan nilai IS dari lapisan tanah 2A. Karena nilai IS itu tergantung pada nilai H per B dan L per B. Nilai H per B-nya itu 8,5 dibagi 2 sama dengan 4,25. L per B-nya sama dengan 2 dibagi 2. Ini sama persis dengan nilai H per B dan L per B dari lapisan tanah 2A. Oleh karena itu nanti nilai IS-nya yang kita cari atau kita hitung itu juga akan sama dengan nilai IS dari lapisan tanah 2A. Nah, besarnya nilai IS-nya adalah 0,427. Ini didapat dari nilai IS lapisan tanah 2A. Kenapa sama? Karena nilai B-nya sama, nilai ketebalan atau hanya juga sama, nilai L per B-nya juga sama, sehingga nilai F1 dan nilai F2 yang dipakai untuk mencari nilai IS itu akan sama dengan lapisan tanah 2A. Tinggal kita masukkan nilai IS-nya adalah 0,427, IF-nya adalah 0,85. Kita masukkan angka-angkanya. Ini datanya adalah untuk lapisan tanah 3, sehingga ketemu untuk lapisan tanah 3B, ketemu penurunannya adalah 0,02144 meter. Kalau kita ubah dalam bentuk sentimeter, akan ketemu 2,144 cm. Nah, setelah ketemu semuanya, kita bisa mencari penurunan elastis total untuk lapisan tanah 1, lapisan tanah 2, dan lapisan tanah 3, di mana penurunan total untuk lapisan tanah 1 itu adalah SI1 yang sudah kita cari, kemudian ditambah SI2A dikurangi SI2B, ini adalah penurunan dari
lapisan tanah 2 ditambah Si3A dikurangi Si3B. Ini adalah penurunan untuk lapisan tanah 3. Kalau kita masukkan angka-angkanya yang sudah kita cari tadi, ketemu Si totalnya sama dengan 0,802 ditambah dalam kurung 3,808 dikurangi 0,83, ini penurunan lapisan tanah 2, ditambah dalam kurung 2,318 dikurangi 21, 2,144, ini adalah penurunan lapisan tanah 3, sehingga Si totalnya ketemu 3,954 cm. Ini kalau bebannya berupa beban fleksibel, karena fondasi kita berupa fondasi dari satu kolom yang terbuat dari beton bertulang yang bersifat kaku, tidak fleksibel, maka nilai Si total ini itu kita kalikan dengan 0,93, sehingga ketemunya adalah 0,93 kali 3,954 sama dengan 3,677 cm. Itu kira-kira. Jadi langkahnya cukup sederhana tetapi cukup panjang.